أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Saudaraku yang semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa syariat salat ini tidak akan gugur bagi seseorang yang masih memiliki kesadaran. Artinya dia masih memiliki akal yang bisa berpikir, maka seperti apapun kondisinya, separah apapun sakitnya, sesibuk apapun dia, maka tidak boleh meninggalkan sholat. Dan ini adalah perkara yang sudah disepakati oleh para ulama. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang memberikan keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu sholat dalam kondisi berdiri. Kata Rasulullah SAW, "Sholli qa'iman." Kerjakan sholat dalam kondisi berdiri. Karena kata para ulama, mengerjakan sholat wajib dalam kondisi berdiri hukumnya wajib. Bahkan ada yang mengatakan itulah rukun dalam sholat. Sholat berdiri. Fa illam tastati, kata Rasulullah, faqa'idan. Kalau tidak mampu berdiri, ya dalam kondisi sakit, maka sholat dalam kondisi duduk. Tidak bisa berdiri, sholat dalam kondisi duduk. Kita akan jelaskan seperti apa nanti pada perkara yang kedua ini. Perkara yang ketiga, ada juga orang yang mungkin terlalu parah sakitnya sehingga duduk pun tidak mampu. Lalu diberikan keringanan lagi oleh Rasulullah. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, kata Rasulullah. Kalau tidak mampu, maka sholatlah dalam kondisi berbaring menyamping. Jadi berbaring menyamping sebelah kanan, sisi sebelah kanan. Ya, seperti ini. Menyamping begini. Jadi anggap kiblatnya adalah di depan. Jadi menyampingnya itu dari sisi sebelah kanan, begini. Ini kanan, lambung kanan. Jadi dia menyampingnya begini, berbaring dalam kondisi menyamping. Baik, supaya mungkin agak lebih tinggi, ya ditambahkan bantalnya lagi. Begini, menyamping. Kiblatnya di depan. Begini. Jadi kalau memang sakitnya itu sebagian anggota tubuhnya masih bisa bergerak, beri isyarat dengan kepalanya. Isyarat ruku, isyarat sujud. Kalau tangannya masih bisa bergerak, ya takbir. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalau memang bisa bergerak. Allahu Akbar. Lalu kemudian berpindah nanti kepada gerakan ruku. Tinggal berikan isyarat kepalanya saja. Allahu Akbar. Kepalanya saja. Kemudian berdiri lagi, kepalanya saja yang beri isyarat. Kalau sujud, lebih rendah daripada gerakan ruku. Kalau ruku tadi cuma sekedar sedikit saja gerakan kepala. Nah, ketika sujud, lebih rendah lagi. Anggap ini adalah gerakan sujud. Berikan isyarat sujud. Allahu Akbar. Baik. Dan begitu seterusnya. Ini adalah ala janbin yang diperintahkan oleh Rasulullah, salat dalam kondisi berbaring menyamping sebelah kanan. Namun jika juga tidak mampu, maka Rasulullah SAW mengatakan famustalqiyan. Hendaknya dia salat dalam kondisi berbaring. Berbaring itu ya begini. Berbaring. Ya usahakan orang yang sakit itu usahakan kalau tidak menghadap ke arah kiblat yang tadi kita jelaskan, atau dia menghadap, anggap sebelah sana kiblat. Jadi kaki ini, telapak kaki menghadap ke arah kiblat seperti ini, berbaring. Ini pilihan yang kedua bagi orang yang tidak mampu duduk. Ya apalagi di rumah sakit ya, di rumah sakit agak lebih mudah di setel gitu. Di setel supaya lebih berdiri sedikit kepalanya, supaya agak bisa menghadap ke arah kiblat. Kalau misalnya kasurnya tidak bisa di setel, ditinggikan, direndahkan, diturunkan, nggak bisa, berarti ditambah saja bantal. Tinggal ditambahkan bantal supaya agak lebih tinggi. Andai kata tangannya masih bisa bergerak,
silahkan untuk bergerak ketika untuk bersedekap. Allahu Akbar. Jika bisa bergerak. Ustadz, ini sakitnya sangat parah, artinya tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Kalau tadi kita sudah jelaskan bahwa kalau untuk ruku sujudnya, kalau bisa kepalanya bergerak, digerakkan saja. Isyarat kepala saja. Allahu Akbar. Sujudnya Allahu Akbar. Kalau memang bisa bergerak, oh ini nggak bisa bergerak, ya sudah. Kata para ulama, isyarat di dalam hati saja. Dalam hati saja gini. Allahu Akbar. Tangannya nggak bisa bergerak. Allahu Akbar. Niat dalam hati inilah takbiratul ihram. Kemudian setiap kita berpindah ke gerakan satu ke gerakan berikutnya, cukup mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian isyarat di dalam hati saja. Isyarat dalam hati. Ini adalah rukuknya. Allahu Akbar. Ini adalah i'tidalnya. Allahu Akbar. Ini sujudnya. Allahu Akbar. Dan seterusnya. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan boleh isyarat dengan tangan. Tapi pendapat ini tidak kuat. Misalnya dia takbiratul ihram. Jarinya yang diri isyarat. Misalnya gini. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Allahu Akbar. Ini berdirinya. Takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Sedikit gini. Sedikit gerakan gini. Ini rukuknya. Allahu Akbar. Sujudnya. Wallahu alam. Pendapat ini tidak dikuatkan. Tapi tidak ada masalah. Jika ada sebagian kaum muslimin yang menguatkan itu tidak ada masalah. Tapi pendapat yang kami kuatkan adalah jika tidak mampu anggota tubuhnya bergerak sama sekali, tapi dia dalam kondisi sadar, ya sudah dia tetap sholat, namun isyarat untuk pindah satu gerakan ke gerakan berikutnya cukup hatinya saja, dalam hati saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kondisi seperti itu. Jadi ini adalah tata cara sholat bagi orang yang berbaring. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tata cara sholat bagi orang yang dia tidak mampu berdiri namun dia bisanya duduk. Nah, ini ada beberapa rincian oleh para ulama bagi orang yang sakit yang tidak mampu secara sempurna berdiri, dirinci oleh para ulama. Jadi terkadang kan ada pilihan ya, ada beberapa pilihan bagi orang yang ingin sholat duduk. Yang pertama, boleh dengan cara ya iftirash seperti ini. Jika dia tidak mampu berdiri, duduk, kondisi duduknya seperti ini. Tidak ada masalah, boleh. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Boleh juga dengan duduk seperti ini. Bersilah kalau kita. Allahu Akbar. Nah, kalau dia mampu untuk sujud, dia harus sujud secara sempurna. Kalau mampu sujud. Terus rukuknya isyarat saja. Rukuknya Allahu Akbar. Ini rukuknya. Kalau dia mampu sujud, dia sujud. Allahu Akbar. Sujud. Oh, dia tidak mampu bergerak karena mungkin sakit. Jadi akan menjadikan dia akan memperparah keadaannya. Ya sudah, dia beri isyarat saja. Rukuknya sedikit saja. Allahu Akbar. Nanti sujudnya kasih isyarat lebih rendah lagi. Allahu Akbar. Ya, demikian. Jadi ada isyarat-isyarat. Namun kalau dia bisa sujud, karena sujud itulah rukun dan dia mampu untuk menggerakkan tubuhnya secara sempurna, maka hendaknya dia sujud. Karena yang tidak mampu dia hanya berdiri saja. Kalau sujudnya dia bisa, ya sujud. Nah, ini ada kasus yang lain yang berbeda bahwa ada orang yang dia sakitnya itu malah berdiri mampu. Jalan ke masjid mampu. Namun pada gerakan ruku terkadang dia tidak bisa terlalu ruku, dan pada gerakan sujud dia juga tidak bisa sujud. Nah, ini bagaimana? Biasanya ada sebagian pengurus masjid menyediakan bangku misalnya. Bangku itu bagi orang yang tidak bisa sujud, dan juga bisa juga digunakan bagi orang yang tidak bisa berdiri. Kalau dia tidak bisa berdiri, berarti dari sejak awal dia duduk di atas bangku. Kalau memang tidak bisa berdiri sama sekali. Tapi dia rukuknya bisa. Atau rukuknya tidak mampu, ya rukuk dari isyarat gini. Sujudnya bisa. Maka dia sujud.
sempurna. Seperti ini. Kalau memang dia sujudnya mampu. Baik, kalau dia tidak mampunya adalah rukuk dan sujud, tapi berdiri mampu, ingat, berdiri mampu, maka dia tetap harus berdiri. Di mana barisannya? Ya anggap saja di sini adalah barisan saudara-saudara kaum muslimin, lurus bangku ini. Dia agak sedikit maju berdirinya, gini. Allahu Akbar. Dia tetap berdiri. Ingat, bagi seseorang yang mampu berdiri untuk mengerjakan sholat, dia harus berdiri. Tidak boleh dia langsung duduk. Tapi dia siapkan, karena memang dia nanti ada suatu gerakan yang dia tidak mampu lakukan secara sempurna. Rukuk dan sujudnya misalnya. Atau sujudnya dia tidak mampu. Jadi dia tetap berdiri seperti ini. Allahu Akbar. Setelah baca Al-Fatihah terusnya. Kemudian dia tidak mampu untuk rukuk itu nggak mampu. Boleh dia duduk. Untuk rukuk, Allahu Akbar. Mulai dia duduk. Kasih isyarat. Saudara-saudara kiri dan kanannya rukuk seperti biasa. Dia duduk saja. Tidak ada masalah. Kemudian, i'tidal, sami Allahu liman hamida. Dia berdiri lagi seperti ini. Luruskan duduknya. Nanti ketika sampai pada gerakan sujud, dia cukup memberikan isyarat yang lebih rendah daripada rukuknya tadi. Allahu Akbar. Niatkan itu adalah sujudnya. Nah ini jika menggunakan bangku. Baik, kami kira ini penjelasan yang singkat, yang sederhana. Walaupun penjelasan ini adalah bukan penjelasan yang utuh, sempurna keseluruhannya. Karena kalau kita ingin menjelaskan secara terperinci, sempurna, tidak mungkin dihabiskan dengan waktu yang singkat ini. Ini hanya penjelasan yang sangat singkat dan sederhana sekali. Semoga ini adalah penjelasan yang bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang mereka terkadang merasa bahwa dengan sakit itu kewajiban sholatnya gugur. Maka sudah kita jelaskan bahwa tidak ada kewajiban yang gugur bagi seseorang walaupun dalam kondisi dia sakit. Karena kewajiban sholat ini dibebankan kepada perorangan, bukan tidak bisa diwakilkan kepada ahli waris, kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.